Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya? Ibu harap kalian semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah, Ibu harapkan juga masih tetap semangat mengikuti proses pembelajaran jarak jauh. Nah, mari kita lanjut pelajaran kita selanjutnya, prakarya. Ibu harap kalian masih tetap semangat dan menonton video pembelajaran ini sampai habis ya. Nah, jika minggu lalu kita sudah belajar mengenai kerajinan bahan lunak dan prinsipnya, hari ini kita akan lanjut materi kita mengenai jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Nah, anak-anak ada yang masih ingat apa itu kerajinan bahan lunak? Nah, kerajinan bahan lunak adalah kerajinan yang dibuat atau menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak. Nah, prinsip kerajinan bahan lunak ada 3. Yang pertama, keterampilan tangan. Yang kedua, keterampilan teknik. Yang terakhir, kedaerahan atau tradisional. Nah, kalian juga sudah mendapatkan buku ini, buku prakaryanya. Ibu harap semua sudah memiliki buku prakarya seperti yang Ibu pegang saat ini. Nah, kalian memiliki tugas yang kemarin Ibu berikan di halaman 11, tugas 3, ini 1-5 tugasnya, dan dijawab di lembar jawaban atau lembar kerja ini. Nah, Ibu harap kalian semua sudah mengerjakan tugasnya ini, supaya bisa Ibu memberikan nilai kepada anak-anak semua. Jadi tugasnya ini dikumpul ke grup gabungan masing-masing, misalnya grup prakarya kelas 85, 6, 7, itu ada satu grup kan, dikumpulkan di dalam grup itu. Tugasnya, jangan lupa tulis nama dan kelasnya supaya Ibu tidak salah dalam memberi penilaian. Nah, kita lanjut materi kita ya anak-anak. Semuanya buka bukunya halaman 12, ini seperti yang Ibu pegang. Buka bukunya halaman 12, kita akan masuk mengenai jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Nah, coba lihat yang pertama, bahan lunak alam. Nah, apa itu bahan lunak alam? Bahan lunak alam adalah bahan lunak untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar dan cara pengolahannya juga secara alami, jadi tidak tercampur oleh bahan kimia atau bahan buatan pabrik. Nah, contohnya seperti apa? Tanah liat, getah kayu, kertas, dan masih banyak lainnya ya. Nah, yang kedua, bahan lunak buatan. Kalau dibilang bahan lunak buatan berarti ini merupakan bahan untuk kerajinan yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu sehingga menjadi lunak, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Nah, jadi namanya juga buatan, berarti dia diproduksi di pabrik atau menggunakan bahan-bahan kimia sehingga teksturnya menjadi lembut, empuk, dan lunak. Kemudian contohnya apa aja anak-anak? Contohnya seperti parafin, sabun, polimer clay, dan masih banyak sebagainya ya. Nah, sekarang perhatikan buku kalian halaman 13. Berikut ini ada ciri-ciri bahan lunak alam. Nah, seperti yang bahan lunak alam yang pertama itu tanah liat. Ciri-cirinya ada di sini, seperti tanah liat memiliki warna yang beragam, merupakan bahan natural dari tanah, dan lain sebagainya. Ibu harap kalian baca ciri-cirinya ini mulai dari halaman 13 sampai nantinya halaman 16, termasuk ciri-ciri bahan lunak buatan. Jadi Ibu harap kalian baca di rumah dan dipahami dan dimengerti ya. Nah anak-anak, kita lanjut materi kita yang di halaman 16 masih, yang kita akan mempelajari tentang yang C, proses produksi kerajinan bahan lunak. Nantinya kita akan membuat sebuah produk dari kerajinan bahan lunak. Nah, sebelum kita membuat produk, ada beberapa syarat dalam perancangan kerajinan yang nanti kita buat yang harus kita penuhi. Yang pertama, kita harus memperhatikan kegunaan atau utility. Yang kedua, kita harus memperhatikan kenyamanan atau comfortable. Yang ketiga, kita harus memperhatikan keluasan atau flexibility. Yang keempat, kita harus memperhatikan keamanan atau safety. Yang terakhir, kita harus melihat keindahan atau estetik. Nah, jadi kelima syarat ini harus kita penuhi dalam membuat sebuah kerajinan ataupun sebuah produk dari kerajinan bahan lunak. Nah, anak-anak, dalam membuat kerajinan atau produk nantinya ada beberapa proses dalam perancangan yang akan kamu lakukan nantinya. Nah, yang pertama itu kamu tentukan bahan apa aja yang kamu pakai. Coba kalian lihat di buku kalian halaman 17 ini yang di
petak-petak berwarna ini. Dalam proses perancangan, yang pertama kamu harus menentukan bahannya, cari ide dari berbagai sumber, kemudian buatlah sketsa karya, kemudian tentukan sketsa terbaik, kemudian kumpulkan alat dan bahan, kemudian pembuatan produk, kemudian evaluasi atau uji coba produk, kemudian revisi produk. Nah, anak-anak, tugas kalian adalah mengerjakan tugas soal 1-5 di buku, kemudian dikumpul minggu depan sebelum kita memulai materi minggu depan. Dikumpul di grup kelas masing-masing ya. Jangan lupa kerjakan sebaik mungkin dan rangkum materi ini. Ibu ucapkan terima kasih buat anak-anak semua yang telah menonton video pembelajaran ini. Sampai jumpa di video pembelajaran minggu depan.